wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 4 akan mengusung judul upaya perlindungan pemulihan terhadap korban KDRT. Next song, sebelumnya anggota dari kelompok kami yaitu Adelia Hana, Muhammad Irfan Fahmi, Monika Rahmawati, Otnil Cahya Pramana, Putri Buka. Oke, selanjutnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Seperti yang kita tahu, hukum di sini itu berfungsi untuk melindungi setiap warga negaranya. Jadi mereka melindungi kepentingan dari warga negaranya. Nah, dari hukum itu ada sanksi yang mengatur, yang mana membuat setiap orang itu berperilaku sesuai dengan ketentuan kajian-kajian yang ada di hukum yang berlaku. Nah, di sini itu mengakibatkan seseorang untuk tidak berlaku sewenang-wenang kepada orang lain. Dalam hal ini, kekerasan dalam rumah tangga. Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang mengatur tentang kekerasan terdapat di dalam pasal 89 dan pasal 90 KUHP. Yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Di sini seperti kekerasan fisik itu seperti luka-luka di tubuhnya, dalam hal ini itu istri yang dilakukan oleh suami. Nah, itu lukanya itu ada beberapa kriteria seperti berat atau hingga menimbulkan untuk meninggal dunia. Lalu ada kekerasan seksual, itu hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh istrinya, itu termasuk dalam KDRT. Lalu ada psikologis, nah itu tekanan seperti walaupun bentakan, namun jika dilakukan menerus itu berakibat pada psikologis dari si istri itu. Lalu ada penelantaran rumah tangga, itu seperti dari segi ekonomi, seorang suami yang tidak bertanggung jawab itu pasti termasuk dalam KDRT segi penelantaran rumah tangga. Lalu di sini hukum seperti yang saya jelaskan di awal tadi, lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Lalu untuk ketentuan pidana bagi pelaku KDRT diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 53 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, di dalam undang-undang tersebut itu ada beberapa sanksi pidana yang berbeda-beda sesuai dengan aspeknya, yaitu secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Jadi dari setiap pelaku pidananya itu disesuaikan dengan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga yang tentunya memiliki sanksi yang berbeda-beda. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di sini asasi yang berkaitan dengan KDRT serta bentuk dan tindakan KDRT. Di mana hak yang melekat pada seorang perempuan adalah merupakan hak asasi manusia. Karena perempuan adalah manusia juga yang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat. Karena perempuan adalah manusia juga yang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat, sama halnya dengan seorang laki-laki, sehingga tidak boleh diskriminasi dalam bidang apapun. Pemahaman ini didasarkan pada ketentuan pada pasal 1 Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan yang sudah ada dalam pasal 30 Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam.
tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Selanjutnya dari juga. Baik, selanjutnya adalah upaya pemerintah dalam menanggulangi KDRT. Seperti yang kita ketahui di Indonesia ini banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga sangat perlu sekali adanya penanggulangan dari pemerintah untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. Pada dasarnya kekerasan dalam rumah tangga ini seharusnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga kita semua sebagai masyarakatnya. Upaya penanggulangan kekerasan rumah tangga merupakan hal yang sangat penting untuk pada dasarnya kekerasan dalam rumah tangga ini sudah mendapatkan payung hukum di dalam hukum nasional, yakni dalam UU nomor 23 tahun 2004, di mana UU ini berupaya untuk melindungi warga negara dari kemungkinan dianiaya oleh orang lain, terutama pelakunya berasal dari anggota keluarga sendiri. Upaya penanggulangan terhadap terjadinya KDRT ini dapat dilakukan melalui 3 upaya. Yang pertama adalah upaya preventif, merupakan upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Upaya primitif ini dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai atau norma yang baik. Jadi kita terlebih dahulu harus menanamkan nilai-nilai dan norma kepada masyarakat, sehingga mereka itu sudah tertanam dalam dirinya, sehingga walaupun ada kesempatan mereka itu tidak ingin melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian selanjutnya adalah memberikan penyuluhan bagi mereka yang akan mengadakan pernikahan. Nah, kita harus mengadakan penyuluhan kepada mereka yang melakukan pernikahan. Jadi kita harus memberikan pengetahuan mengenai makna dari pernikahan itu sendiri, seperti menjaga keluarga yang harmonis dan sejahtera, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah upaya preventif, yaitu merupakan upaya tindak lanjut dari upaya primitif. Upaya ini dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Upaya ini dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Seperti kita itu harus memberikan pengetahuan mengenai dampak dari kekerasan dalam rumah tangga, gitu. Seperti contohnya kalau misalkan ada kekerasan dalam rumah tangga kan juga berakibat kepada anak, gitu kan, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita juga bisa mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait seperti DP5A dan LSM, di mana lembaga-lembaga tersebut kan sudah ahli dalam KDRT ini. Jadi mereka itu bisa melakukan penyuluhan gitu kepada masyarakat mengenai KDRT. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu upaya represif, yakni upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Upaya ini dilakukan untuk menanggulangi atau memperbaiki setelah terjadinya tindak pidana. Nah, biasanya upaya represif ini dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun pihak kepolisian ini tidak akan melakukan upaya represif sebelum mereka itu mendapatkan laporan. Jadi yang melaporkan itu harusnya adalah orang-orang yang terkait, yang dirugikan, seperti itu. Nah, dalam upaya pelaporan tadi itu akan diselidiki dan akan ditetapkan hukumannya kepada si pelaku. Kemudian upaya represif ini juga bisa dilakukan melalui jalan damai, di mana ya seperti keluarga kan biasanya kadang-kadang nggak pengen keluarganya hancur. Nah itu tuh mereka ya mengajukan perdamaian gitu loh, ya secara baik-baik gitu. Nah seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ini merupakan upaya pemulihan terhadap korban KDRT. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengatur pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dinyatakan dalam
sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani. Dari tenaga kesehatan itu dilakukan untuk sarana kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta dengan cara memberikan pelayanan yang merupakan bentuk pengobatan dan pemulihan kesehatan bagi korban dari KDRT. Lalu yang pekerja sosial itu memberikan dampingan dan bimbingan secara rohani, memberikan konseling, memberikan terapi, bimbingan advokasi guna penguatan dan pemulihan kepada korban KDRT. Yang ketiga itu relawan pendamping. Relawan pendamping ini mendengarkan keluh kesah korban seperti empati gitu, lalu menggali permasalahan yang ada pada korban untuk penguatan psikologis korban. Lalu bimbingan rohani ini diberikan dengan cara memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban serta penguatan iman dan takwa dengan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Pemulihan ini itu gunanya untuk membentuk mental dari korban yang sebelumnya itu hancur atau trauma karena akibat kasus kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga. Ini bisa anak maupun istri perempuan. Selanjutnya. Selanjutnya adalah kasus-kasus KDRT yang ada di masyarakat. Berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Indonesia, khususnya kekerasan yang terjadi pada anak maupun perempuan, kekerasan ini merupakan kasus dengan angka yang tinggi di Indonesia. KDRT tidak hanya mencakup tindakan kekerasan fisik seperti pukulan, tendangan, atau gigitan, tetapi juga mencakup kekerasan psikologi seperti menantang, pelecehan, dan isolasi korban. Jika dilihat dari kasus KDRT yang ada di Indonesia pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat terdapat 7.435 kasus KDRT yang ada di Indonesia sepanjang 2021. Jumlah ini menurun sekitar 8,26% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 8.104 kasus. Menurut BPS, Sumatera Utara menjadi provinsi kasus KDRT terbanyak di Indonesia, yaitu dengan 837 kasus. Setelah itu diikuti oleh Sulawesi Selatan dengan 812 kasus. Selanjutnya bagian Jakarta dan sekitarnya dengan 693 kasus. Sedangkan kejadian KDRT dilaporkan di Jawa Timur dan Sulawesi masing-masing 651 dan 354. Sedangkan Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan kasus KDRT paling sedikit dengan 16 kasus. Selanjutnya bisa ditonton video.